Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang sesuatu. Nah, jadi begini Pak Ustadz, ini saya harus pelan-pelan ini menceritakan ini. Ada teman bertanya ya Pak Ustadz ya. Teman itu bertanya, katanya kan Allah itu kan tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya, seperti itu Pak Ustadz. Tapi kenapa ada orang yang stres gitu? Ada orang yang usaha sampai bangkrut. Menurut teman ini kan ini sudah melampaui bebannya. Itu tuh gimana sebenarnya Pak Ustadz ini mengambil arti atau mengambil hikmah atau bagaimana sebenarnya yang harus dijalankan Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi, Allah itu menguji seseorang akan sesuai dengan kemampuannya dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu sebenarnya sudah sesuai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya itu sudah sesuai. Cuma manusianya sendiri ini tidak paham. Ini manusianya nih. Kenapa dia bisa stres? Karena dia menginginkan sesuatu dengan nafsunya. Umpamanya kamu cinta mati dengan seseorang wanita nih. Umpama cinta mati pokoknya. Dulu kamu tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, berarti dua belah tangan. Dua belah tangan tepuk-tepuk atau apalah ya. Kalau kamu sudah cinta mati, kan kamu juga nggak ngerti wanita yang kamu kenal, yang kamu cintai mati-matian itu kan menurut kamu ya cocok untuk kamu, wong karena sudah tidak bertepuk sebelah tangan kan gitu. Iya. Ya, betul. Nah, karena kamu sudah seperti itu, kerja keras ini akhirnya wanita itu pergi aja. Ada sebab nggak? Ya adalah pasti. Ya, sebabnya apa? Macam-macam. Umpamanya wanita itu dibawa atasanmu. Oke. Terus ini dengan beban ini bagaimana maksudnya? Nah, ini kan belum selesai nih. Iya. Tapi kalau dibawa sama atasanmu kan kamu masih bisa melihat, aman. Iya. Tapi kalau Contoh yang aneh, tapi bukan aneh loh, ini beneran loh ya. Tapi kalau wanita ini pergi dengan laki-laki lain, ada sebab, pasti ada sebab. Nah, sebabnya nggak usah nggak usah kisah. Inilah kita bahas ya. Nah, di titik ini sebenarnya akhirnya kamu nengkleng, ngalamun, kerja nggak ada gairah, stres, naik kendaraanmu ngebut, lampu merah diterabas, ada polisi ditabrak kan, loh itu kan kamu yang milih sendiri. Satu itu, dan kamu ngalamun lagi. Ini salah satu. Nah, persoalannya akhirnya kamu stres lah ini. Stres. Istilahnya kalau nggak nikah sama dia, mending mati aja. Kan gitu-gitu nih orang-orang nih. Nah, akhirnya apa? Perjalanan kamu dari suka dengan wanita itu, kemudian suka mati-matian, kemudian dia pergi, kemudian kamu nengkleng, ngalamun, aur-auran, minum-minuman keras, umpama namanya ya. Nggak kepada Allah, sholat males, nggak bisa kusuk dan sebagainya begitu. Nah, di titik ini sebenarnya perjalananmu di situ. Menurutmu wanita itu milikmu sudah. Padahal wanita itu milik Allah. Nah, ya milik Allah lah ya. Orang wanita itu meninggalkan kamu. Loh, kalau saya bagi orang luar ngomong ke kamu, lah kamu itu diselamatkan sama Allah Ta'ala, nggak nikah sama dia. Loh kalau kamu nikah sama dia, kamu bisa masuk jeruji penjara karena korupsi nanti gitu.
Cuma orang itu nggak tahu kalau kamu diselamatkan Allah melalui wanita ini pergi. Tapi karena kamu nggak ngerti, akhirnya kamu sholat sudah nggak bener, nongkrong tiap malam, ini kerja males dan sebagainya. Lah kamu kan membuat dirimu sendiri masalah sebenarnya. Betul. Benar nggak sih? Benar. Lah kalau kamu stres, siapa yang bilang? Lah kan kamu sendiri yang bikin. Iya, iya, iya. Iya kan? Ini pemahamannya agak sulit ini. Bukan, sebenarnya nggak sulit. Berarti kesimpulannya adalah di balik kesulitan itu ada cari hikmah yang baik ya. Lah iyalah sebenarnya apa namanya? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran itu kan sebenarnya harus diketahui bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Anggap aja kamu ditinggalin wanita itu kesulitanmu. Karena sudah dapat kok ya pergi kan gitu. Tapi kalimat belakangnya ada kemudahan. Lah, anggap aja itu memang takdirnya. Takdir itu ya kamu harus ikhlaskan itu pergi. Karena Allah. Itu sudah ada 2 ayat yang Pak Ustadz sebut itu. Memang berhubungan seperti itu ya Pak? Semua ayat itu akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tidak akan terputus-putus ya, walaupun beda surat, beda tempatan ayat, walaupun satu surat, beda nanti diulang lagi seperti itu. Agar orang itu paham sebenarnya. Makanya kalau ada orang stres, karena dia stres itu karena dia menomorsatukan nafsunya dan pola berpikir dia sendiri. Tapi di titik itu kan bukan berarti istilahnya itu beban bagi seseorang. Beban bukan. Itu berarti yang buat manusia itu sendiri Pak Ustadz? Ada memang takdir Allah istilahnya yang nanti diberikan kepada seseorang itu istilahnya menjadi bagi manusia itu beban. Ini kan kalimat bahwa bagi manusia itu beban. Yang tidak enak berarti kan gitu. Padahal itu obat. Padahal itu jalan agar dia takwa lebih kepada Allah Ta'ala. Kan begitu. Tapi orang bilang itu beban. Jadi gimana itu harusnya itu Pak Ustadz? Kok harusnya gimana? Jelas itu kok harusnya gimana. Kan itu. Kamu terus harusnya gimana? Mamanya kamu nggak jadi dengan wanita harusnya gimana? Cari lain. Kan udah ngerti. Cari lain lah. Benar itu Pak Ustadz? Benar. Itu ikhtiar. Tapi jangan cari lain itu ke diskotik akhirnya ketemu yang rambut kuning, gijing, seneng bubar kamu namanya. Memang itu tidak beban bagi kamu, wong itu enak. Tapi kemudian harinya beban lagi menurutmu. Inilah jadi kata-kata dari manusia itu memang harus dingertiin. Ya. Jadi sebenarnya itu ujian aja dari Allah Ta'ala. Jadi beban itu karena dia merasa ini saya nggak kuat jadi beban. Sebenarnya kuat. Oh gitu Pak Ustadz? Iyalah pasti, insya Allah pasti kuat. Allah itu tidak akan menipu hambanya. Hambanya aja yang sering menipu Allah malah. Merasanya dia menipu Allah. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Ya nanti akan mendapatkan takdir yang begitu, beban demi beban yang dia merasakan seperti itu. Ustadz, seseorang yang merasa bebannya di luar kemampuannya, itu biasanya orang itu merasa sudah beribadah baik, sudah bersedekah baik, tapi masih aja dibebani atau diuji dengan sesuatu yang seharusnya nggak terjadi bagi dirinya, Ustaz. Misalnya dia udah mendidik anak, tapi udah ini anaknya itu yang menyakiti gitu loh, sehingga dia merasa ini harusnya bukan ujian saya nih sedemikian berat karena saya udah berbuat baik dan lain. Itu gimana tuh Ustaz? Ya begini Ci, jadi jangan sampai seorang Islam yang belajar taat itu merasa sudah berbuat baik. Nomor satu itu pegang. Karena kalau sudah merasa berbuat baik, dirinya itu kayak di atas manusia yang lain. Berarti ada kesombongan. Nah kalau udah ada kesombongan, nah pasti tidak enak nanti. Ujian Allah datang. Ujian Allah datang yang kayak tadi. Tetapi kalau orang itu dia memang tidak merasa berbuat baik, yang penting dia cari ridho kan gitu. Tapi kenapa anaknya seperti itu? Padahal istrinya juga baik. Nggak taunya ada nih si Haji C mamanya itu selalu nyelipin doanya. Ya Allah, jadikan aku orang yang sabar loh.
Kan nyelip di situ. Sabar itu berarti ada masalah yang harus diselesaikan benar menurut syariat Islam. Padahal belum ada ujiannya. Iya, padahal belum ada ujiannya, tapi diminta terus. Nah, akhirnya Allah memberikanlah ujian seperti itu. Supaya ada kegiatan Supaya ada kegiatan yang menuju ke arah sabar. Supaya berguna doanya. Supaya berguna. Iya, jadi sabar itu bukan berarti orang itu mulus, enggak. Kayak orang minta payung, terus minta payung supaya kalau hujan bisa dipakai payungnya. Ya Allah, kasihlah hujan. Ya kan gitu ya. Lah kan bener ya. Jadi kita harus, tetapi kan Rasul para nabi juga berdoa juga mohon diberi kesabaran. Iya, itu kan para nabi lah. Kita itu kan kita hanya umatnya Rasulullah, ya. Jadi kalau memang minta kesabaran para nabi normal, nabi itu insya Allah kuat. Kan seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada anaknya yang nyakitin, lah kan mintanya sabar. Jadi memang dibentuk oleh Allah Ta'ala. Dibentuk, kan seperti itu. Nah, cuma pembedanya adalah dibentuk dari Allah Ta'ala, insya Allah pasti dari, kalau nggak dari ayahnya, ya dari ibunya. Jadi harus hati-hati dalam berkata-kata. Karena kata-kata seorang yang beriman itu adalah doa. Makanya kalau doa minta sabar, ya normal kalau diuji seperti itu. Kan gitu, nggak dicalain. Ya cuma ya normal lah. Allah uji kamu begitulah, kamu doanya minta sabar. Kalau doanya diganti, ganti deh, jangan sabar. Ganti apa? Mohon diberi kemudahan dunia dan akhirat. Nah, kan beda sudah. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala. Kalau memang ada kesulitan dari anaknya, nanti dimudahkan oleh Allah Ta'ala ngerubah anak. Kalau anaknya sudah paham dari mana sifat anaknya begitu, dari istrinya, dirubahlah istrinya. Kalau istrinya nggak mau berubah, ya biarin aja, kan gitu. Yang penting sudah ngomong. Nah, inilah kita harus memahami bahwa beban itu hanya dirasa orang yang orangnya sendiri yang merasa itu beban, sesuatu yang menurut dia tidak enak. Padahal yang tidak enak itulah sebenarnya yang benar-benar dari Allah Ta'ala, dan itu baik untuk dia, untuk kita semuanya. Sesuatu yang tidak nyaman itu bisa aja itu baik untuk kita. Tapi kan hati saya goncang, ya berserahkan aja pada Allah Ta'ala. Ingat, la haula wa la quwata illa billah. Jadi memang kita harus paham, suatu yang terjadi itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Semuanya. Sesuatu yang tidak enak pada kita, itu atas izin Allah. Jadi nggak usah kita tolak. Ya senyum aja. Senyum aja. Ikutin aja kejadian itu. Bertasbih aja pada Allah Ta'ala. Bertasbih terus pada Allah. Memuji Allah. Bertasbih. Memuji. Bertasbih. Memuji. Itulah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di titik itulah kita mudah-mudahan bisa menjadi seorang yang nantinya, ini mohon ini doa, nantinya dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Jadi sesuatu kita mendapatkan sesuatu menurut orang lain beban, menurut kita itu takdir Allah yang harus kita terima dengan lapang dada. Kalau memang kita tidak mampu, ingat bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Sudah serahin aja sama Allah Ta'ala. Memang kita tidak mampu, mohon pada Allah, ya Allah, ujian seperti ini kayaknya saya tidak mampu. Jika ujian seperti ini karena dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa saya. Ini orang Islam yang paham tentang dirinya. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Jika ujian yang seperti ini dari dosa-dosa saya, ampuni dosa saya, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa saya, astaghfirullahaladzim. Itulah orang yang belajar dekat pada Allah Ta'ala. Walaupun seseorang itu menurut dia ada sesuatu beban menurut dia, tapi serahkan sama Allah Ta'ala. Tahu, siapa tahu beban itu memang dari dia sendiri, dari kesalahannya. Ya Allah itu akan memberikan pas. Makanya tidak membebani karena kamu sudah mengerjakan. Iya. Makanya dapatnya ya itu. Tapi di deny ya, dan tidak mau diakui sama manusia itu. Nah, sendiri. karena manusia itu kan merasa dirinya itu kan paling tersakiti, ya, paling tersakiti dan nanti paling benar. Iya gitu. Benar. Iya kan? Iya loh. Aduh. Istilah. Ya,
Ya seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa belajarlah kita bahwa Allah tidak memberikan beban, Allah menguji. Jadi beban yang kita rasakan jangan jadikan itu beban. Jadi itu ujian. Ujian dari mana? Kalau ujian itu tidak enak, bisa aja dari dosa-dosa kita. Kalau ujian itu wujudnya enak, ya itu dari Allah. Jangan diaku itu milik kita. Jangan diaku itu karena saya. Itu tidak boleh. Jadi harus difahami benar. Karena inilah kita menuhankan Allah itu ya begini. Jadi nggak main-main. Jadi benar bahwa beban, nggak usah bilang beban. Itu ujian. Kalau wujudnya seperti musibah, ya itu bisa aja dari dosa kita. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun terus-menerus. Kita harus pahami seperti nanti kalau dia ada beban yang mana? Yang enak. Kan nggak merasa beban dia, karena merasa enak. Biasanya beban nggak enak. Tapi memang benar. Jadi yang ditakutkan Rasulullah itu adalah beban di mana sahabatnya Rasulullah itu mendapatkan banyak harta. Itu yang ditakutkan Rasulullah itu. Karena itu beban, karena dia harus bertanggung jawab nanti di akhirat. Yang penting itu kan diberi kecukupan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ada seorang ngajarin kaya itu ya senyum-senyum aja. Masih yang ngajarin kaya. Rasulullah itu mengajari cukup malahan. Kan seperti itu. Cukup aja, biasa. Apa cukup. Seperti itu. Jadi jangan merasa itu beban. Jadikan itu takdir yang memang itu yang terbaik untuk kita saat ini. Kalau itu wujudnya musibah, ya kita mohon ampun. Kalau kita nggak mampu menyelesaikan, serahkan sama Allah Ta'ala. Puji Allah, bertasbih, puji Allah, bertasbih, puji Allah, terus menerus, setiap saatnya. Nanti Allah yang akan mengurai masalah-masalah kita. Jadi kalau terurai, ya bersyukur ini terurai. Dan jangan dianggap terurai itu kita yang mampu mengurai. Wah, salah lagi kita. Gak usah, semua terurai ini karena Allah aja. Seperti itu. Dan inilah kita belajar taat pada Allah Ta'ala. Kita menuhankan Allah beneran. Jadi bukan menuhankan diri sendiri, tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, engkau kasih aku beban. Loh. Iya. Padahal kalau diurut, loh, kamu kan dulu korupsi. Kalau sekarang dikejar-kejar KPK kan normal. Iya benar. Kan gitu. Kan kamu udah seneng-seneng. Kalau sekarang kamu itu diturunkan derajat dari pejabatanmu, kan normal. Kamu udah seneng kan gitu. Udah punya mobil, kamu udah punya rumah berapa. Ya kan gitu, normal aja. Kamu korupsi masih kurang. Kamu korupsi lagi di lain tempat. Dan kamu ketangkep KPK, ya normal. Jangan itu dianggap beban. Bukan. Itu mah kerjaanmu sendiri kok beban. Kalau suami korupsi, istrinya merasa bebannya berat banget nih, gitu. Ditangkap KPK. Nah, kan istrinya nggak ngelakuin soalnya ya. Iya sih, tapi istrinya kan seneng kalau suaminya kaya. Iya, nikmatin. Bisa ngomong seperti itu. Yang biasa belanja tiap hari, jadi nggak bisa. Iya, makanya orang-orang yang flexing itu, lah itu beban. Enggak. Nah, inilah yang harus ketahui bahwa walaupun Allah itu menceritakan bahwa dalam Quran itu ceritakan dalam surat Al-Baqarah terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Itu beban, itu kalimat dari orang yang merasa terbeban. Sebenarnya jangan. Allah itu pasti mengukur sudah. Kan seperti itu. Imannya ya sudah diukur, kesalahannya sudah diukur. Kemudian istrinya ya diukur, kemudian anaknya diukur, semua apa yang ada di sekitarnya. Ya, akhirnya Allah memberikanlah seperti itu. Jadi bagi seorang Islam yang belajar taat, ya jangan merasa itu beban. Hidup beban enggak usah. Kalau hidup masih ujian, benar. Kan bukan beban, ujian. Kan gitu. Haji J hidup dengan istri, ujian. Kamu hidup dengan Istri. Itu apa itu namanya? Ujian. Tapi kalau ada seseorang yang kemudian berdoa gitu Pak Ustadz, ya Allah, janganlah uji aku dengan aku tidak mampu, itu masih boleh gitu seperti itu Pak Ustadz? Orang itu mau berdoa mah silahkan aja, ya. Tapi hak mengabulkan itu ada haknya Allah.
Makanya dilihat kalau dia itu jangan kau beri aku beban dengan tidak mampu loh, kan nafsu namanya. Apa coba onta? Saya tanya apa itu namanya? Loh, kok kamu geleng-geleng nama? Kamu doa itu untuk apa coba? Saya tanya. Kita urut ya. Enggak, ada orang yang berdoa begitu. Oke, nggak apa-apa. Kita urut ya. Iya. Jangan jadikan aku ujiannya yang melampaui enggak yang kemampuanku tadi, gitu. Enggak yang tadi, yang tidak mampu mamanya, ya. Tidak mampu. Memikulnya. Enggak, orang itu mau doa begitu, monggo aja, tapi nggak usah doa. Allah itu sudah tahu takaran. Jadi ngapain kamu berdoa seperti itu? Kalau Allah itu sudah tahu takaranmu. Dan Allah udah janji di Al-Quran nggak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Iya. Ya kan Tidak perlu berdoa seperti itu, Pak. Ya Karena monggo kalau mau berdoa ya monggo, tapi Iya. kalau saya tanyain, lah ngapain berdoa seperti itu? Kan gitu. Itu banyak orang yang begitu, Pak. Jadi istilahnya orang itu berdoa, ya Allah berikan aku beban itu yang enak-enak, kan gitu ya. Kan ya nggak seperti itu, sama aja dibalik seperti itu ya nggak boleh. Atau juga ya Allah berikanlah ujian sesuai kemampuan. Nah, kan sama aja. Iya, makanya. Ya itu kan. Sama aja. Sesuai kemampuanku. Oh, misalnya kalau perlu jangan diuji gitu kan. Iya. Nah kan betul gitu. Betul. Kalau nggak diuji kan mati namanya. Dia sudah memproklamirkan diri mau mati. Nah, naik-naik. Bukan mau mati. Kalau mau naik kan harus diuji dulu. Kalau sekolah. Ujian itu kan bisa meningkatkan iman. Kalau lulus kan gitu. Kalau nggak lulus ya nggak bisa, ketinggalan kan sama. Ujian itu kan untuk naik kelas. Lah kalau ujiannya nggak lulus ya nggak naik kelas kan begitu. Jangan merasa diuji itu hanya cuma ngomong ujian ini untuk meningkatkan iman saya. Iya benar. Tapi lulus nggak kamu. Kan gitu, ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kita jangan merasa sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita itu beban. Tersenyum aja. Makanya kita selalu berbuat baik agar ujian itu insya Allah kita mampu menerima dengan lapang dada. Amin. Mampu menerima dengan lapang dada. Bukan kita itu mau sombong, enggak sebenarnya. Banyak-banyaklah kita dekat sama Allah Ta'ala. Ujian itu pasti tetap ada. Tetapi pasti Allah akan memilih-milih. Kalau kita itu senantiasa berbuat baik, niatnya lillahi ta'ala, di luar kita itu melakukan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, niatnya satu lillahi ta'ala, mudah-mudahan tidak ada beban. Adanya adalah ujian demi ujian. Itu kita selesaikan menurut syariat Islam. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan merasa kita beban, jangan merasa itu beban, jangan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi pembahasan kami kali ini. Semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.